Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Sahabatku, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, semoga Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Allah curahkan rahmat dan ampunannya, dan Allah berikan kita reward surga, reward yang terbaik buat diri kita. Sahabatku, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang keluarga Imran, di mana keluarga Imran ini memiliki keutamaan, sehingga Allah Tabaraka Jalla wa'ala dengan keluarga Imran ini dan dengan keutamaan keluarga Imran ini, kemudian Allah menceritakannya dalam Al-Quran, dikarenakan keluarga Imran ini keluarga yang luar biasa dahsyat. Nah, secara spesifik kita akan menceritakan keluarga Imran dari keutamaan imannya dalam hal mendidik anak. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dimuliakan Allah, sebelum kita kemudian mendalami surat Al-Imran yang menceritakan tentang keluarga Imran tersebut, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penerbitan tafsir inspirasi pada cetakan yang ke-1 hingga yang ke-6, terutama kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu penulisan, penerbitan, dan sosialisasi, serta keuangan cetak buku pada cetakan yang ke-7 ini. Semoga Allah membalas amal kebaikan untuk pemerintah Kota Medan, untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sahabatku, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samii'un 'alim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat. Mengapa keluarga para anbiya ini, para orang-orang soleh ini yang Allah pilih? Karena memang mereka bagian dari cermin, ujung tombak, misal, teladan yang perlu dicontoh keteladanannya bagi kita semua, terutama dalam mendidik anak-anak. Itu kenapa mereka, keluarga-keluarga orang-orang soleh ini, Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Itulah yang terjadi pada gugusan kenabian. Adam, Nuh, Ibrahim, atau bukan nabi seperti Imran, namun memiliki kekuatan kesolihan dalam mendidik keluarga mereka. Sahabatku, sahabat inspirasi yang dirahmati Allah, hanya yang taat orang yang masuk surga, hanya yang taat orang yang bahagia, hanya yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang kemudian memiliki solusi dalam kehidupannya. Kuncinya adalah iman. Dalam berkeluarga, kuncinya adalah iman. Inilah yang dicontohkan oleh keluarga Imran. Sebagai sebuah keutamaan, bagian adalah keturunan dari sebagian lain. Allah mendengar lagi maha mengetahui. Nah, sahabatku, sahabat inspirasi yang dimuliakan Allah, persaudaraan terbaik itu adalah persaudaraan karena iman.
berdasarkan iman, persaudaraan yang diikat dengan iman pasti lebih kuat, pasti mendapatkan kedamaian. Satu makna dengan itu, iman bersamaan dengan itu juga aman. Bersahabat dengan orang yang beriman, niscaya persahabatannya aman. Aman dari segi kantong, aman dari segi kesehatan, aman dari segalanya. Aman dari segi kantong misalkan, orang yang beriman tahu ketika sahabatnya susah, dia dengan lapang dada memberikan bantuan. Kemudian orang iman yang bersahabat dengan keimanannya, ketika sahabatnya itu menderita galau merana, dia menghiburnya. Begitulah iman, begitulah persaudaraan dengan iman yang sangat kuat mengikat emosi seseorang. Sahabatku, sahabat inspirasi. Saudara ini banyak jenisnya. Ada saudara sejarah, ada saudara sedarah maksud saya, yang nasabnya itu sama. Tapi barangkali ketika besar bisa jadi mereka menjalani hidupnya masing-masing. Tidak demikian dengan iman. Orang biasanya ketika menjalin persahabatan dengan iman, saudara seiman, nah ada semacam ikatan batin yang begitu kuat. Lebih bagus memang sudah senasab, imannya kuat, dan ini lebih saling mendukung. Ada juga saudara sebangsa dan setanah air, ada juga saudara sedaerah, banyak macam-macam saudara, tapi iman itulah yang menjadi kunci ikatan yang begitu kuat. Tanpa iman, maka kita tidak aman. Tanpa iman, kita saling mendorong sana, mendorong sini, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini. Itulah dia. Apalagi yang menjadi spesifik, yang menjadi kekhususan dari keluarga Imran, sehingga Allah mantapkan, sehingga Allah abadikan cerita kisah keluarga Imran ini dalam Al-Quran. Mari kita melanjutkan ke ayat yang 35. Yang artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sungguhnya aku bernazar kepadamu Maryam. Sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba merdeka yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazarku dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Sahabatku, sahabat inspirasi yang dimuliakan Allah, ada dua hal yang menarik dalam ayat ini. Pertama, istrinya Imran berdoa kepada Allah dengan nazar, "Ya Allah, aku ingin punya anak, dan aku ingin ketika nanti aku memiliki anak keturunan, aku ingin mereka mengabdi kepadamu ya Allah." Nah, ini bagian dari semangat iman bahwa setiap ibu muslim dan muslimah hendaknya silahkan bernazar kepada Allah dan hendaknya memiliki cita-cita anak yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pengabdian ibu yang tulus, jika anaknya diniatkan dan dididik menjadi hamba Allah yang saleh, tentu ini adalah prestasi yang luar biasa. Saya ingin mengangkat sebuah kisah, dan kisah ini lumayan menarik untuk menginspirasi kita. Jadi, seorang ibu yang kemudian dia meniatkan nazarnya bahwa kelak anaknya menjadi anak yang soleh, kemudian tiba-tiba dihadiahkan anak yang pada usia itu kelihatan nakal, namun tetap dia mendoakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tabaraka jalla wa ala benar-benar menghadiahkan dia anak yang soleh. Maksudnya begini, ada satu kisah dulu di zaman dahulu, di kisah para orang-orang soleh, ketika anaknya berbuat nakal yang membuat seorang ibu itu emosi. Dengan nada emosi, dia selipkan kata-kata doa, "Dasar engkau anak yang soleh." Ketika anaknya kemudian menjadikan ruang tamu itu berantakan, ibunya naik emosinya, kemudian ibunya membentak dengan bentakan yang di dalamnya mengandung doa, "Dasar engkau anak yang soleh." Terus dia ulang-ulang ucapan itu, ulang-ulang ucapan itu. Di balik kemarahan ibu, ternyata doa dengan emosi itu cepat dikabulkan Allah. Maka ibu-ibu kalau berdoa dengan emosi biar cepat dikabulkan. "Dasar anak yang soleh." Nanti kalau anaknya lama pakai baju, "Dasar lama sekali anak yang soleh." Bentak aja terus dengan kata-kata anak yang soleh. Nah, nanti dia teriaknya, "Mama yang soleha." Gitu.
anak yang soleh, balasannya adalah mama yang soleha. Begitulah dia. Kemudian mendidik menuju manusia soleh tentu menjadi tanggung jawab, dan ini adalah sebuah keharusan. Kita lanjutkan di ayat yang ke-36. Falamma wadu'atha qalat Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzu biha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan. Aku memberinya nama Maryam dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Sebenarnya ini menarik. Jadi harapan ibunya si Maryam ini, karena tadi dia bernazar ketika anaknya lahir, dia ingin menjadi pengabdi di Baitul Maqdis, mengabdi kepada Allah, menjadi pelayannya Allah dengan merawat Baitul Maqdis. Dan yang merawat Baitul Maqdis itu kan mayoritas laki-laki, istilahnya para rahib gitulah. Faktanya, begitu anaknya lahir yang muncul Maryam. Bukan anak laki-laki, anak perempuan. Tradisi pada waktu itu menyebutkan bahwa orang yang ingin menjadi pelayan Allah di Baitul Maqdis itu adalah anak laki-laki. Nah, namun ternyata yang lahir dari rahimnya ibunya Maryam adalah Maryam itu sendiri seorang anak perempuan. Namun begitupun, ketika anaknya lahir, kemudian diberikan nama Maryam, kemudian inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ibunya Maryam mendoakan si Maryam agar terhindar dari gangguan setan. Nah, dalam hal ini, gangguan setan yang dimaksud ini adalah setan bentuknya dzatiyun, atau bukan dalam arti godaan setan itu bentuknya bisikan, tidak, memang betul-betul setan. Artinya setan yang berwujud. Nah, jadi dari beberapa tafsir menunjukkan bahwa doa Maryam ketika anaknya lahir itu memohon perlindungan dari setan, itu memang setan dalam bentuk yang nyata, bentuk zatnya, bukan hanya pengaruhnya, bukan hanya pengaruh setan. Nah, makanya setiap ibu yang melahirkan anak, itulah kemudian kita doakan agar terhindar dari gangguan setan. Sama-sama kita ketahui doa adalah senjata mukmin. Tanpa doa, seorang mukmin berperang tanpa senjata. Mendidik anak menjadi saleh, sahabat inspirasiku, tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kecerdasan kita, mengandalkan kreativitas kita, mengandalkan segala macam yang berbentuk duniawi saja. Tetapi doa bagian dari hal yang harus dan bahkan wajib kita sertakan untuk anak kita agar menjadi anak yang soleh. Nah, itulah cara jitu agar anak dapat dicegah dari godaan setan. Mulai dari memberikan nama yang baik, kemudian mendoakannya, kemudian setelah itu mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Ini adalah sebuah keharusan yang memang menjadi wajib bagi seorang ibu untuk mendidik anaknya. Gak ada masalah memang ketika anak itu diberi nama yang unik. Namun kadang-kadang nama yang unik itu justru unik juga didengar. Lucu juga kalau kita beri nama misalkan Tetanus, agak lucu lah. Muhammad Tetanus Parianto, Panu Kalangkabut, nah, itu agak lucu dia. Tapi kalau namanya Ahmad Darajat itu indah didengar. Memang nggak ada salahnya memberi nama Tetanus, tapi itu menjadi bahan bulian nanti buat sang si anak. Jadi nama yang bagus itu yang paling utama adalah lekatkan nama Abdullah atau nama Muhammad di belakang nama tersebut. Baik, sahabatku, sahabat inspirasi yang dimuliakan Allah, di ayat berikutnya Allah berfirman, Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau peroleh?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sungguh Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Lihat, Bu,
Sahabatku, sahabat inspirasi, simple. Inspirasi dari ayat ini simple saja, sederhana saja. Jangan sok paten. Maksudnya sok paten itu begini. Kita ini kadang-kadang selalu mengedepankan siapa kita. Padahal dalam segala sesuatunya Allah lah yang berhak lebih kita utamakan. Nah, setiap mengedepankan Allah, solusi selesai. Catatannya adalah setiap kita mengedepankan Allah dalam problematika apapun, salah kita selesai. Itu kata kuncinya. Sebagaimana yang terjadi pada diri Maryam. Tidak ada makanan, tiba-tiba dia minta, dan saat itu juga makanan muncul di mihrabnya Maryam. Ini luar biasa. Kan begitu. Jadi kata kuncinya, gak perlu pakai penglaris kalau mau jualan, gak perlu bermake up tebal kalau belum dapat jodoh. Kedepankan Allah untuk memecahkan solusi kita. Allah di depan dan Allah yang akan membimbing kita. Itulah inspirasi dari Maryam yang mendapatkan makanan yang tidak disangka-sangka dari langit. Namun untuk saat ini ya harus kerja, ya harus normal-normal saja gitu. Malah kagetan nanti kalau tiba-tiba datang, tiba-tiba semangka dari langit gitu jatuh, malah aneh. Tapi dalam proses sebab musabab, ya memang kita mengedepankan Allah sebagai yang menjadi solusi kehidupan kita gitu. Sahabatku, sahabat inspirasi, di akhir ingin saya katakan bahwa visi-visi pendidikan itu ya iman itu tadi. Jadi saya simpulkan dari inspirasi kita, keluarga Imron yang soleh tadi, dengan 4 kesimpulan mendasar. Pertama, Imron itu mendidik anaknya ketika dia menginginkan Maryam itu menjadi gadis yang soleh. Dari awal tuh sudah dinazarkan. Dia bernazar, kalau anakku itu lahir, aku ingin anakku ini mengabdi kepadamu, ya Allah. Saya kutip kata-kata Ali bin Abi Thalib. Cukuplah aku bangga sampai saat ini Allah masih menjadi Tuhanku. Ini kan gawat, Bu, ayah, kalau misalkan dicabut status hamba kita dari hamba Allah. Mau kemana? Hamba begu ganjang? Nggak mungkin, begu ganjang hamba juga. Dan macam-macam lah. Intinya, hal yang terindah, yang ternikmat itu adalah iman. Maka Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan, cukuplah Allah yang menjadikanku bangga. Cukuplah aku bangga menjadi hambamu saja. Itu quotes dari Ali bin Abi Thalib. Jadi visi misi pendidikan itu adalah iman. Yang kemudian visi misi pendidikan setelah iman agar pendidikan itu menjadi lingkungan yang baik, soleh dan soleh setelah kita mendoakannya walaupun masih di dalam nazar. Ya tadi bahwa kita memberikan nama yang baik, kita mendoakannya baik dari gangguan setan yang terlihat maupun yang bentuknya tidak terlihat atau dari pengaruh setan. Nah, itu sangat penting. Dan yang terakhir, bahwa pendidikan untuk anak soleh, mencerahkanlah anak-anak itu untuk dididik dengan ahli di bidangnya. Sebagaimana Maryam kemudian dididik orang-orang soleh, dan dia dididik oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini bukan ayahnya Maryam, namun yang mendidik Maryam hingga dia benar-benar menjadi gadis soleha, dididik oleh seorang nabi. Itulah keutamaan Imron. Yang pertama, iman membuat hati mulia di sepanjang zaman. Satu iman adalah satu saudara, mendidik menuju manusia soleh atau layak pakai dan bermanfaat, doa, dan menyerahkan pendidikan kepada ahlinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.